Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup D akan membahas mengenai exercise pada week ke-14. Sebelum membahas mengenai exercise-nya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Dimas Nugroho dengan NPM akhir 232, serta rekan saya Lirit dengan NPM akhir 053, Stefani Rachel dengan NPM akhir 295, Maureen dengan NPM akhir 314, dan Najwa dengan NPM akhir 392. Untuk soalnya, yang pertama soal P146, entries for zero interest bearing not payable in installment. Sabonis Cosmetic CO purchase machinery on Desember 31, 2021, paying $50,000 down and agreeing to pay the balance in 4 equal installment of $40,000 payable each December 31, and assume interest rate of 8% is implicit in the purchase price. Instruksinya, prepare the journal entry that will be recorded for the purchase and for the payment and interest on the following dates. A. Pada 31 Desember 2021, B. 31 Desember 2022, C. 31 Desember 2023, D. Desember 31 2024, dan yang terakhir Desember 31 2025. Pada 31 Desember 2021, Sabonis Cosmetic membeli mesin dengan uang muka sebesar $50,000 dengan 4 kali angsuran yang masing-masing $40,000 dibayar setiap tanggal 31 Desember dengan tingkat upah implisit yaitu 8%. Lalu menghitung present value dari angsuran. Present value faktor untuk anuitas biasa 4 tahun pada 8%, yaitu present value sama dengan 40.000. 4 kali angsurannya yaitu $40,000 dikalikan oleh 1 min 1 plus 0,08 pangkat min 4 dibagi 0,08. Present value faktornya yaitu ditemukan 3,31213. Untuk present value angsurannya $40,000 dikalikan 3,31213 sama dengan $132.485. Untuk nilai mesinnya $50,000 ditambah dengan present value angsurannya $132.485 sama dengan $182.452. Untuk nilai hasilnya $132.485, sedangkan harga perolehan mesinnya $182.485. Selanjutnya pada tabel amortisasi hasilnya. Untuk tahun 2022, saldo awalnya $132.485 dengan bunganya sebesar $10.599, pembayarannya $40.000, dan pokok terbayarnya $29.401. Sementara saldo akhirnya yaitu $103.084. Untuk 2023, $103.084 pada saldo awalnya dan bunganya $8.247, pembayarannya sama $40.000, dan pokok terbayarnya $31.753. Untuk saldo akhirnya $71.331. Untuk 2024, $71.331 pada saldo awal, bunganya $5.706, dan pembayarannya juga sama $40.000, pokok terbayarnya $34.294, sedangkan saldo akhirnya yaitu $37.037. Untuk 2025 nya saldo awalnya $37.037, bunga 8% nya yaitu $2.963, pembayarannya $40.000, pokok terbayarnya $37.037, dan saldo akhirnya 0. Untuk pada soal A 31 Desember 2021, akunnya yaitu mesin pada debit sebesar $182.485, sedangkan untuk kreditnya ada cash dan notes payable masing-masing sebesar $50.000 dan $132.485. Untuk soal B 31 Desember 2022, mengakui bunga perhitungannya yaitu $132.485 dikalikan oleh 8% sama dengan $10.599. Untuk akun-akunnya sendiri, yang pertama interest expense pada debit sebesar $10.599 dan notes payable sebesar $10.599 pada kredit. Untuk pembayaran angsuran pertama, akunnya yaitu notes payable sebesar $40.000 dan cash sebesar $40.000. Saya Maureen Alivia Azara dengan NPM akhir 314. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal P14 strip 6
pada bagian C, yaitu 31 Desember tahun 2023, yang mengakui bunga sebesar 8.247, maka laporannya akun interest expense di debit sebesar 8.247, sedangkan akun kreditnya notes payable sebesar 8.247. Lalu laporan berikutnya membayar angsuran kedua pada tahun 2023 dengan akun debit notes payable sebesar 40.000 dan akun kredit cash sebesar 40.000. Selanjutnya pada bagian D mengakui bunga sebesar 5.706 pada akun debit interest expense sebesar 5.706 dan akun kredit notes payable sebesar 5.706. Lalu membayar asuransi ketiga pada akun debit notes payable 40.000 dan akun kredit cash 40.000. Dan yang terakhir pada bagian E, 31 Desember tahun 2025 mengakui bunga sebesar 2.963, maka akun debitnya interest expense sebesar 2.963 dan kredit notes payable sebesar 2.963. Untuk laporan membayar angsuran keempat atau yang tahun terakhir pada akun debit notes payable sebesar 40.000 dan kredit cash 40.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian soal dari P14.9 yaitu mengenai issuance of bonds between interest date and retirement dari Simonson Foundry. Seperti yang terlihat pada layar, inti dari kasus ini adalah perusahaan itu menerbitkan obligasi dengan nilai nominal 900.000 euro di antara tanggal pembayaran bunga, yaitu pada 1 Juli 2022. Nah, tugas kita adalah menyusun jurnal penyesuaian penyerapan bunga berjalan, amortisasi premium, hingga pelunasan obligasinya. Mari kita bedah jurnalnya satu persatu. Untuk jurnal per tanggal 1 Juli 2022 saat obligasi diterbitkan, itu karena obligasi itu dijual antara tanggal bunga, pembeli harus membayar bunga berjalan selama 6 bulan terlebih dahulu, yaitu dari 1 Januari hingga 1 Juli sebesar 54.000 euro. Obligasi ini dijual dengan harga 112,290%, sehingga kita mendapatkan nilai jual 1.010.610 euro. Dari sini kita bisa memperoleh premium obligasi sebesar 110.610 euro. Jadi total kas yang diterima perusahaan di posisi debit adalah sebesar 1.064.610 dengan rincian akun kredit seperti yang tertera pada tabel. Selanjutnya kita melakukan penyelesaian di akhir tahun per 31 Desember 2022. Di sini kita menghitung beban bunga real menggunakan suku bunga efektif 10% selama 6 bulan yang menghasilkan nilai 50.531 euro. Selisih antara utang bunga nominal 54.000 euro dan beban bunga real inilah yang kita gunakan untuk mendebit premium obligasi sebesar 3.469 euro sebagai bentuk amortisasi. Dampak dari amortisasi ini, nilai buku atau carrying value dari obligasi kita berkurang dari awalnya 1.010.610 euro menjadi 1.007.141 euro. Baik, selanjutnya menjawab soal dari P14.9 di bagian pembuatan jurnal untuk tanggal 1 Januari 2023. Nah, yang pertama tentang pembayaran bunga. Jadi di sini dijelaskan pada soal bahwa terdapat pembayaran bunga pada obligasi pada Januari 1, 2023. Maka jurnal yang disiapkan adalah interest payable pada cash senilai 54.000 euro. Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2023 yaitu tentang penembusan obligasi. Jadi obligasi yang ditebus itu sebesar 350.000 euro, yaitu didapat dari 40% dari total obligasinya yang senilai 900.000 euro. Kemudian untuk nilai buku yang ditebus itu terdiri atas bonds payable sebesar 360.000 euro. Kemudian ada yang namanya
premium on bonds payable sebesar €42.856, sehingga total nilai bukunya sebesar €402.856. Kemudian harga tebusnya itu ini 102% dikali €390.000, hasilnya €367.200. Nah, karena nilai bukunya adalah €402.856. Nah, ini lebih besar dari kas yang dibayarkan tadi sebesar €367.200. Maka perusahaan memperoleh gain atau sebuah keuntungan sebesar €35.656. Selanjutnya ada jurnal penyesuaian untuk 31 Desember 2023. Di sini kita mendapat bahwa sisa obligasinya pada tahun 2023 itu adalah sebesar €540.000 setelah penebusan. Kemudian kita akan menghitung beban bunga efektif yaitu 10% dikali €604.285. Maka hasilnya adalah €60.429. Kemudian kita menghitung bunga yang harus dibayar. Nah, bunga yang harus dibayar ini sebesar 12%. Kita kalikan dengan sisa obligasi setelah penebusan tadi sebesar €540.000. Maka hasilnya adalah €64.800. Kemudian ada amortisasi premium yaitu €64.800 didapat dari bunga yang harus dibayar dikurangi €60.429 didapat dari beban bunga efektif. Maka hasilnya untuk amortisasi premium yaitu sebesar €4.371. Dan jurnalnya sebagai berikut yaitu interest expense sebesar €60.429. Kemudian ada premium on bonds payable €4.371 pada interest payable yaitu di kreditnya sebesar €64.800. Jadi soalnya itu pada PT Kreasi Muda membeli sebuah hak paten untuk formula produk minuman pada tanggal 1 Januari 2025. Jadi detail pengeluarannya itu untuk memperoleh hak paten tersebut adalah yang pertama, harga beli paten itu senilai 120 juta dan biaya hukum dan pendaftaran hak paten itu sekitar 10 juta. Dan paten ini tuh diperkirakan memiliki masa manfaat selama 5 tahun dan diamortisasikan menggunakan metode garis lurus tanpa nilai sisa. Jadi kita tuh disuruh untuk yang pertama adalah menghitung total biaya perolehan awal hak paten yang harus dicatat oleh perusahaan. Lalu yang kedua adalah membuat jurnal untuk mencatat pembelian hak paten pada tanggal 1 Januari 2025. Lalu yang ketiga ada menghitung beban amortisasi paten untuk akhir tahun pertama yaitu 31 Desember 2025 beserta jurnal penyesuaiannya. Jadi jawabannya itu yang pertama kita akan perhitungan biaya perolehan awal yaitu biaya perolehan paten 120 juta ditambah dengan 10 juta yaitu 130 juta. Lalu yang kedua itu di sini ada jurnal pembeliannya ya. Jadi pada 1 Januari 2025 itu paten berada di debit sekitar 130 juta dan kas itu berada di kredit sekitar 130 juta. Lalu yang ketiga ada perhitungan dan jurnal amortisasi 31 Desember 2025. Jadi perhitungan amortisasi per tahun itu beban amortisasi sama dengan 130 juta dibagi 5 tahun. Jadi hasilnya sekitar 26 juta per tahun. Jadi di sini ada jurnal penyesuaian akhir tahun 31 Desember 2025. Jadi di sini tuh ada beban amortisasi paten berada di debit sekitar 26 juta dan akumulasi amortisasi paten di kredit sekitar 26 juta juga.